wawancara dengan jin yang dia panggil ke dalam tubuh mediator. Bahkan akhir-akhir ini yang paling viral adalah masalah virus corona yang katanya adalah perbuatan dari Illuminati. Wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Namun yang akan kita kritisi di sini bukanlah terkait masalah virus coronanya, melainkan teknik mediumisasi yang sebagian peruqyah di Indonesia juga ternyata ada yang menggunakan cara seperti ini. Ya, beberapa tahun yang lalu juga kita mendengar bahwasannya melalui percakapan antara beliau dengan jin yang diundang melalui praktek ruqyah mediumisasi, jinnya mengabarkan bahwasannya Dajjal akan keluar tahun 2020. Nah, tahun ini berarti ya. Nah, ternyata setelah kami pelajari, kami konsultasi dengan para masyayikh dan juga ustadz-ustadz kami, ruqyah mediumisasi ini terlarang pada 3 poin yang ada padanya. Ya. Yang pertama, mediumisasi atau memanggil jin untuk dimasuki ke dalam tubuh mediator sangat-sangat menyelisihi kaidah atau landasan dasar dalam praktek at-tibbu an-nabawiyyu atau pengobatan nabi. Kita jangan sampai lupa bahwasanya ruqyah ini adalah salah satu furu', salah satu cabang dari tibun nabawi, pengobatan nabawi. Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala menjelaskan dalam kitab beliau ya bahwasanya prinsip dasar pengobatan nabawi itu ada 3. Ya. Yang pertama adalah hifdzus shihah, menjaga kesehatan. Beliau melandaskan kaidah ini pada surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Di situ Allah Azza wa Jalla memberikan rukhsah atau keringanan bagi siapa saja orang-orang yang akan semakin menguap. Maka Allah berikan rukhsah, beri keringanan, silahkan dicukur rambutnya supaya angin yang mendekam di kepala bisa keluar melalui pori-pori kepalamu. Istifragh anil mawadil fasidah, pengeluaran unsur-unsur rusak yang ada dalam tubuh. Dalam praktek mediumisasi juga tidak menjalankan prinsip ini. Bagaimana mau mengeluarkan sementara jin yang ada di dalam aja belum pulih, portal-portal gaib masih kebuka, malah ditambah jin baru untuk masuk. Kemudian diwawancarai, siapa namamu mbah, gimana sejarah tentang petilasan ini, wah sudah tidak beres. Udah gitu disuting lagi, itu tidak beres juga. Tidak beresnya berlipat-lipat. Apapun alasannya, memanggil jin dimasukkan ke dalam tubuh manusia, ditanya-tanyai, itu sudah tidak dibenarkan, sangat tidak dibenarkan dalam praktek ruqyah. Maka jangan sampai ada orang-orang ngaku peruqyah tapi menggunakan praktek ini, bahaya ya. Nah yang ketiga, mohon maaf tadi ini yang ayat 196 harusnya prinsip ketiga ya, tapi tidak masalah. Jadi kita bolak-balik. Yang ketiga, perkara apa? Perkara pencegahan penyakit al-hamiyatu 'anil mu'ti. Nah, tadi yang saya terbalik, mohon maaf. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ayat 6. Wa in kuntum karena Allah dan Rasul yang mengusir dia. Nah, bagaimana dengan Syekh Abdul Rauf yang menjadikan mediator? Nah, yang menjadikan mediator sebagai mediasi untuk setan itu masuk dan didakwahi di sana. Saya personally tidak sepakat ya. Tidak sepakat dan tidak ada tolak ukur yang memungkinkan kebenaran teknik ini. Ya. Sekali lagi saya tidak merekomendasikan ya, dan hati-hati dengan tipu daya syaitan. Seluruh hamba-hamba Allah, trainer praktisi rehab Indonesia, saya haramkan untuk melakukan mediasi. Adapun berdialog dengan jin itu tidak masalah selama dalam kapasitas diplomasi ya, dalam rangka memenangkan pasien kita, dalam rangka mengalahkan dia dengan cara yang smooth, yang diplomat, yang elegan. Tetapi jangan berlama-lama ngobrol dengan dipopulerkan oleh Syekh Abdul Rauf bin Halimah. Kemudian juga di Indonesia sekarang kita sudah melihat ada peruqyah yang menggunakan teknik ini. Ada pertanyaan kepada
kami, apakah kami juga menggunakan metode seperti ini? Kami katakan bahwa tim Ruqyah Kapas, keluarga pecinta Al-Quran dan Sunnah, tidak menggunakan teknik seperti ini karena kami memang tidak punya ilmunya dan tidak pernah belajar dengan metode seperti ini. Kalau kita dengarkan penjelasan beberapa ustadz, misalnya Ustadz Faizar, Ustadz Nuruddin Al-Indonesi yang sudah lama berkecimpung di dalam ruqyah, beliau ini melarang menggunakan metode ini. Bahkan Ustadz Faizar dengan tegas mengatakan bahwa metode ini diharamkan, ya. Dan kami tidak dalam kapasitas mengharamkan atau membolehkan sebuah metode dalam ruqyah, karena kami tentu saja keilmuan kami tidak sampai kepada tahap seperti itu. Maka kami dengan berbagai pertimbangan kami tidak menggunakan metode ini dan tidak pernah menggunakannya, dan tidak pula berencana untuk menggunakan teknik seperti ini. Kami meruqyah pasien itu langsung kepada pasien, itu direct to pasien. Mungkin ada kemiripan, ada mungkin yang bertanya seolah-olah kami menggunakan teknik seperti ini karena di dalam memanggil jin kami membaca ayat aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu yang kami panggil bukanlah jin yang dari luar. Yang kami panggil yang lain itu adalah jin yang ada dalam tubuh pasien sendiri. Karena terkadang jin itu bersembunyi di bagian-bagian tubuh pasien yang rahasia, yang mungkin tidak bisa langsung kita terapi dengan sentuhan. Maka kita baca ayat ini berulang-ulang sehingga jin itu nanti tidak bisa bersembunyi. Jadi yang kita lakukan dalam ruqyah adalah memanggil jin yang memang di dalam tubuh pasien, bukan memasukkan jin lain ke tubuh pasien. Dalam teknik mediasi atau mediumisasi ini, dengan menggunakan orang lain sebagai mediatornya, orang itu bukanlah pasien. Jadi kita tidak mau berkomentar lebih panjang membahas teknik ini, tapi ketika ditanya apakah kita memakai teknik menangkap jin ini, kami katakan kami tidak menggunakannya. Itu yang pertama, itu tidak dibolehkan, dan kami tidak menggunakan bantuan jin di dalam melakukan terapi atau ruqyah. Karena jelas di dalam surat jin, wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuna birijali minal jin fazaduhum rahaqa. Dan pemahaman kami bahwa kita sebagai manusia tidak boleh sedikit pun minta bantuan kepada jin dalam pengobatan, dalam ruqyah. Walaupun nanti ada di antara mereka jin-jin itu yang mungkin sudah bertobat, kemudian menawarkan bantuan untuk memerangi jin-jin kafir, kita tidak minta bantuan kepada mereka. Kalau seandainya mereka ingin memerangi jin kafir, di alam mereka itu terserah mereka, karena perintah Allah itu sudah jelas. Kita diperintahkan untuk memerangi wali-wali setan, termasuk para dukun. Tapi kita tidak menggunakan bantuan jin dan tidak minta pertolongan kepada jin. Meskipun misalnya ada pasien yang bisa melihat jin di tubuh pasien yang lain, kita tidak menjadikan pasien tersebut sebagai referensi atau sumber informasi ketika ruqyah. Walaupun pasien itu mungkin punya kemampuan karena dia sedang diganggu oleh sihir, bisa melihat jin lain, atau memang dia seorang yang indigo. Jadi itulah yang kami sampaikan. Jadi secara tegas kami katakan kami tidak menggunakan metode menangkap jin atau jin catcher. Itu yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.